Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmi Amri. Di sini saya akan memaparkan program mengenai penataan pemukiman dan lingkungan terkait sanitasi dan ruang terbuka hijau di Dusun Kerajaan. Penataan lingkungan dan pemukiman mengenai sanitasi dan ruang terbuka hijau sebagai pencegahan genangan air tempat pembiakan nyamuk. Untuk daftar isinya, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, yang kedua profil, yang ketiga potensi, keempat sanitasi, kelima hidroponik, dan keenam terakhir ada saran penataan. Yang pertama untuk pendahuluan, penyusunan penataan lingkungan dan pemukiman Dusun Kerajaan dirancang untuk mencegah terjadinya genangan air yang dapat menjadi tempat pembiakan nyamuk DBD serta pengadaan ruang terbuka hijau. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian penyemaran air, di mana banyaknya genangan air limbah rumah tangga yang memberi wadah bagi nyamuk berkembang biak. Lalu disusunlah penyusunan penataan pemukiman terkait sanitasi Dusun Kerajaan ini. Untuk latar belakang dari program ini yaitu yang pertama, kasus DBD yang masih terjadi hingga 4 tahun terakhir. Yang kedua, air pada saluran drainase yang tidak mengalir. Yang ketiga, pembuangan limbah pada saluran yang tidak mengalir ini menyebabkan genangan. Yang keempat, perlunya upaya pengendalian limbah rumah tangga agar tercapainya permukiman yang sehat. Yang kelima, perlunya sinergi pembangunan antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Yang keenam, adanya program unggulan RPJPD Klaten yang memfokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yaitu bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan dari program ini yang pertama, mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman Dusun Kerajaan yang sehat dan nyaman huni. Yang kedua, mengetahui cara mengolah limbah yang dihasilkan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Adapun dasar yuridis yang digunakan pada program ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/Menteri/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman atau yang disingkat dengan KSNP SPALP. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/Menteri/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai profil. Yang pertama ada gambaran umum mengenai Gergunung, di mana Gergunung terletak di Kecamatan Klaten Utara, berbatasan wilayah di sebelah utara dengan Desa Kuaren, sebelah timur dengan Desa Jonggoran, sebelah selatan dengan Kelurahan Barenglor, dan sebelah barat dengan Desa Jebungan. Dengan jumlah total RW 14 buah, RT 44, dan jumlah penduduk 7.438 jiwa. Untuk rencana pola ruang yang dimiliki Klaten pada area Gergunung bisa dilihat diperuntukkan untuk daerah pemukiman. Jika berdasarkan dengan peraturan presiden, maka pola ruang ini juga berdasarkan dengan pemukiman. Untuk selanjutnya kita fokuskan kepada Dusun Kerajaan. Sebagai gambaran umumnya, Dusun Kerajaan terletak di RW 14 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, dengan batasan wilayah di sebelah utara dan timur dengan Kecamatan Ngawen, di sebelah selatan dengan RW 9 Gergunung, dan di sebelah barat dengan RW 10 Gergunung. Dengan jumlah penduduk 151 kepala keluarga, luas wilayahnya 45.087 meter persegi kurang lebih, dengan jenis tanahnya regosol kelabu. Untuk pemetaan fungsi bangunan Dusun Kerajaan dapat dilihat secara garis besar itu berisi rumah tinggal sebagai pemukiman dengan memiliki fasilitas-fasilitas publik seperti masjid, musola, sekolah, lapangan, makam, dan terdapatnya bangunan komersil. Untuk kondisi jalan pada Dusun Kerajaan dapat dilihat mayoritas jalan sudah
dilakukan perkerasan, baik itu menggunakan aspal, semen, dan juga paving. Dengan lebar jalan paling kecil ialah 2,7 meter jika diukur dengan Google Maps. Selanjutnya adalah saluran air di Dusun Kerajaan. Bisa kita ketahui bersama bahwa air di Dusun Kerajaan mengalir ke arah timur selatan. Dan bisa dilihat dari gambar bahwa saluran air terdapat dua tipe, di mana yang pertama adalah dengan lebar 15 cm dan yang kedua adalah lebar 40 cm. Dengan keadaan kering dan memiliki titik genangan air di beberapa lokasi. Genangan air juga ada yang muncul saat hujan saja, yang merupakan titik berwarna kuning. Dan adanya saluran yang hilang atau putus. Area sebelah utara ini yang merupakan area yang belum terlalu ramai untuk pemukimannya. Jadi mungkin disebabkan karena itu saluran airnya itu belum ada. Makanya langsung dimulai dari lahan yang sudah ada rumahnya. Selanjutnya, ada peta sumur air, resapan, dan septic tank, di mana titik berwarna hijau merupakan sumur air, titik berwarna oranye merupakan resapan, dan titik berwarna merah merupakan septic tank. Adapun titik odor, di mana disinilah titik-titik yang berbau dari lokasi. Dan ada persebaran vegetasi di mana bisa dilihat area yang belum diolah memiliki vegetasi yang cukup banyak. Namun di area pemukiman, di area sini itu kurang vegetasi dan lebih cenderung kepada tanaman yang di dalam pot. Untuk titik lampu, untuk keseluruhan sudah cukup terang, namun ada beberapa titik yang masih memiliki titik gelap. Dan untuk fasilitas publik, terdapat masjid, Baitur Rahim, musola, SDN 1 Gergunung, lapangan, pos kamling, dan makam. Untuk yang ketiga, ada potensi dari Dusun Kerajaan. Dimulai dari SWOT analisis, di mana di sini disajikan data kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh Dusun Kerajaan. Di antaranya kelebihannya yaitu masyarakatnya masih senang bercocok tanam, lahannya cenderung tidak berkontur, dan air sumurnya yang belum tercemar. Di antara peluangnya yaitu akan dibangunnya tol dekat dengan Taman Hutan Gergunung dan akan dibangun rest area tol di dekat perbatasan Gergunung. Untuk kekurangannya lebih kepada saluran air ya, yang seperti tadi kita lihat saluran airnya ada yang terputus, saluran kering, lalu ada genangan, sehingga air itu menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak. Dan untuk ancamannya sendiri yang sudah terjadi adalah adanya DBD dekat dengan Gunung Merapi. Lalu selanjutnya ada potensi kawasan dari Dusun Kerajaan, di mana potensinya yaitu dekat dengan Taman Hutan Kota Gergunung, adanya rencana tol, adanya rencana rest area tol, dekat dengan pusat kota, dan dekat dengan Jalan Raya Klaten Solo. Kelemahannya yaitu saluran drainasenya yang terputus, adanya genangan air, tidak ada pengelolaan sampah, dan bau genangan air tersebut. Di sini disajikan peta dari rencana pembangunan tol Jogja Solo, di mana bisa dilihat di sini adalah rencana tol yang akan dibangun, dan di sini adalah lokasi Gergunung. Adapun rencana exit tolnya itu ialah ada di Kecamatan Manis Renggo, Kecamatan Polan Harjo, Kecamatan Ngawen, dan rencana rest areanya berada di perbatasan barat Kelurahan Gergunung dengan Kecamatan Ngawen, sekitar sini berarti ya, bagian sini, dan itu cukup dekat dengan Dusun Kerajaan. Di sekitar kawasan terdapat beberapa lokasi wisata yang mungkin penduduk lebih mengetahuinya daripada saya. Data ini saya sajikan berdasarkan yang saya temukan di internet saja. Untuk infrastruktur, terminal angkutan darat cukup dekat dari area Gergunung. Untuk akses ke jalan utama Dusun Kerajaan bisa dilihat diakses melalui jalan lingkungan, baru ke jalan lokal, lalu dilanjutkan ke jalan kolektor. Selanjutnya ada sanitasi, di mana air bersih dan sanitasi Klaten baru terpenuhi 68,94%.
dan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang baru 10,15%, di mana itu masih sangat kurang dari kebutuhan Klaten sendiri. Untuk ruang terbuka hijau yang dimiliki Klaten baru terpenuhi 6,7% dari standar 30%. Dan adanya keinginan Klaten menjadi kota agropolitan, di mana itu tertuang dalam RPJMD Klaten sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Untuk jenis tanah di Klaten Utara adalah Regosol Kelabu, di mana tanah ini memiliki ciri subur, kaya akan unsur hara, cenderung gembur, memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi, dan peka terhadap erosi tanah. Dari data yang sudah dipaparkan di atas, dapat kita ambil titik poin-poin yang dapat dikembangkan dan menjadi potensi dari dusun kerajaan sendiri, yang didasarkan dengan DBD, genangan air yang tidak mengalir, tidak ada sistem pengolahan sampah, keinginan masyarakat untuk bercocok tanam, keterbatasan lahan, RPJMD agropolitan, yang menjadi salah satu penyebab inflasi Klaten juga adalah kurangnya ketersediaan pangan lokal. Dari dasar-dasar ini, kita bisa menarik kesimpulan sebagai solusi, di mana itu juga sebagai potensi yang dimiliki oleh dusun kerajaan, yaitu yang pertama dalam sistem sanitasi, yang kedua dalam penggunaan biopori, yang ketiga dalam penggunaan ekobrik, yang keempat ialah penggunaan hidroponik sebagai media tanam. Di mana sistem sanitasi itu dapat menjadi solusi masalah bagi DBD, genangan air, begitu juga dengan biopori yang ditambah dengan solusi dari masalah sampah organik. Ekobrik sendiri menjadi solusi bagi masalah sampah anorganik dan juga bernilai ekonomi. Dan sejalan dengan RPJMD, begitu juga dengan hidroponik yang bernilai ekonomi dan juga sejalan dengan RPJMD agropolitan. Aplikasi dari potensi untuk sistem sanitasi dapat digunakan pada sumur resapan, greywater, dan juga pemanfaatan air hujan. Untuk biopori dapat dimanfaatkan pada taman, saluran drainase, baik itu pada area-area publik yang dapat digunakan bersama maupun di rumah. Yang ketiga adalah ekobrik yang dapat dimanfaatkan pada furniture taman maupun furniture pada rumah tangga. Dan yang terakhir ada hidroponik yang dapat diaplikasikan pada halaman rumah dan juga pembuatan ladang hidroponik. Di pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai sanitasi, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 13 tentang urusan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, lampiran bidang kesehatan bahwa urusan sanitasi menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten. Adapun landasan dasar atau legal aspek yang dapat digunakan untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPIJM adalah Rencana Program Investasi Jangka Menengah, RKD atau SKPD, Rencana Kerja Daerah atau Satuan Kerja Pendukung Daerah. Yang keempat ada Renstra atau Rencana Strategi. Setiap SKPD dalam hal ini Dinas Kesehatan. Sanitasi sendiri meliputi yang pertama penyediaan air bersih, yang kedua pembuangan air kotor, yang ketiga pembuangan air tinja, yang keempat pembuangan sampah, dan yang kelima pembuangan kotoran hewan peliharaan atau ternak. Macam-macam limbah, yang pertama ada limbah padat, berbentuk sampah, yang kedua adalah limbah cair, yang terbagi atas 3. Yang pertama itu grey water atau used water, yaitu air buangan dapur, kamar mandi, dan cucian, air sabun dan lemak. Yang kedua ada yellow water, ialah air seni, dan black water, ialah air seni dan tinja. Dan yang terakhir adalah black water yang merupakan air buangan WC. Adapun komponen pengolahan limbah domestik, untuk grey water ialah melalui bak penangkap lemak, dilanjutkan kepada bak kontrol dan sumur resapan. Untuk black water menggunakan bak kontrol, septic tank, dan sumur resapan. Adapun persyaratan umum resapan limbah berdasarkan SNI nomor 03 2453 2002, persyaratan umum resapan limbah yang pertama ialah berada pada bidang datar, yang kedua jauh dari penimbunan sampah,
Yang ketiga, minimal berjarak 1 meter dari pondasi bangunan. Yang keempat, permeabilitas tanah minimal 2 cm per jam. Hal yang harus diperhitungkan adalah yang pertama, jarak terhadap sumur air bersih sekurangnya 10 meter. Yang kedua, dilengkapi dengan penyaringan alami seperti kerikil, pasir, dan juga ijuk. Yang ketiga, ada tipe resapan. Ada yang memanjang dengan menggunakan bahan pipa PVC berpori, dan ada yang berbentuk sumuran dengan bentuk sumur dengan dinding dan dasar sumur tanpa plester. Di mana DED, RKM, dan RAB disetujui oleh DPIU atau PPK tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pembahasan mengenai hidroponik, di mana hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah. Sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Dan untuk tanamannya sendiri bisa dilihat, kita bisa menanam cabai, seledri, bawang merah, bawang putih, dan bawang daun, di mana hal tersebut kita gunakan sehari-hari dan juga bisa bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Terdapat 6 macam sistem hidroponik dan memiliki kelebihan juga kekurangannya masing-masing. Perbedaan hidroponik sebagai bisnis dan hobi, di mana untuk kapasitas tanam, pembisnis memiliki instalasi hidroponik kapasitas minimal 1000 lubang tanam, sedangkan untuk hobi hanya sesuai kebutuhan instalasi yang dimiliki dan sesuai kemampuan pehobi dalam aktivitas berkebun. Untuk kebutuhan lahan, pembisnis membutuhkan kebun seluas 10 x 10 meter, sedangkan penghobi menggunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhannya dan dapat digunakan pada halaman atau taman di rumah hunian sendiri. Untuk kebutuhan tambahan, pembisnis menggunakan paranet atau atap UV sebagai kanopi greenhouse tandan di dalam tanah, sedangkan penghobi cukup menggunakan atap UV. Untuk intensitas perawatan, pembisnis melakukan kontrol berkala pH, suhu, isi, dan volume nutrisi setiap pagi dan sore. Panen dapat dilakukan 3 periode setiap bulan. Untuk penghobi, mengisi ulang nutrisi cukup 7-10 hari sekali. Adapun contoh hidroponik sebagai penghobi dapat dilakukan di balkon, di dinding rumah, ataupun di halaman yang dimiliki. Dan pada pembisnis dapat digambarkan seperti ini. Untuk hidroponik sendiri dapat dipelajari di link berikut. Yang keenam ada saran penataan. Berdasarkan potensi yang dimiliki tadi dapat diaplikasikan pada rumah masing-masing individu, di mana pengolahan air, bercocok tanam, ruang terbuka hijau, dan recycling dapat dilakukan pada rumah hunian masing-masing. Yang pertama ada dari saran saluran drainase yang sudah saya buat dan sudah saya konsultasikan dengan teknik sipil, di mana saluran yang berwarna hitam ialah existing atau saluran yang sudah ada di dusun kerajaan, dan yang warna orange adalah area yang akan dibuat baru, di mana tadi adalah permasalahannya saluran yang terputus, maka dihubungkan. Untuk saluran yang ditimbun atau sudah dicor, sebaiknya dibuka agar airnya dapat mengalir dan tidak terjadinya genangan air yang dapat menjadi wadah bagi nyamuk untuk berkembang biak. Terdapat 11 area yang dibuat baru dan 1 area yang ditimbun, di mana area yang ditimbun ini merupakan aliran yang tidak memiliki pangkal dan ujung yang bersambung dan memiliki aliran di sebelahnya yang lebih fungsional, hingga aliran di sebelah sini dapat ditimbun. Untuk perbaikan dapat dilakukan dari bagian paling bawah agar perbaikan tersebut dapat terasa manfaatnya. Sehingga saat perbaikan berlangsung dan sudah selesai, airnya sudah dapat mengalir. Dilanjutkan, airnya sudah dapat mengalir, begitu seterusnya sampai di nomor 11. Selanjutnya ada titik berisiko, sumur dan septic tank yang dimiliki
dusun kerajaan di mana estimasi jarak 10 meter adalah sejauh 2 garis titik hitam ini. Saya mengambilnya dari Google Map untuk ukurannya dan saya sesuaikan dengan data yang sudah diambil. Mungkin data di sini tidak akurat sebab pengambilannya tidak secara langsung dan tidak langsung diukur. Maka dari itu boleh sekiranya diukur terlebih dahulu bagaimana keadaan yang sebenarnya di area sana. Data yang saya dapatkan dapat dilihat titik-titik beresiko yang dimiliki, di mana titik-titik ini memiliki jarak kurang dari 10 meter dan memiliki potensi untuk tercemar. Terlebih jika adanya kerusakan pada dinding septic tank, entah itu karena bencana alam atau apapun itu. Nah, adapun saran area sumur septic tank dan spal sumur peresapan air limbah yang sudah saya buat dan sudah dikonsultasikan dengan bagian teknik sipil dan lingkungan ialah di mana area yang oranye adalah area sumur air bersih. Area. Jadi kalau misalkan ada rumahnya di sini, nah bisa dipilih peletakan area sumurnya itu di bagian mana. Yang penting setiap hunian itu memiliki sumur air, septic tank, dan spal masing-masing satu buah. Dan yang berwarna hitam ini adalah area untuk peletakan sumur peresapan air limbah dan juga septic tank. Dan dengan estimasi jarak antara yang berwarna oranye dan warna hitam adalah 10 meter. Dengan ketentuan, jarak titik tengah sumur dengan tepi jalan adalah 2-3 meter. Jarak sumur dengan septic tank minimal 10 meter. Kenapa? Karena gerak air tanah ialah 3 meter per hari. Dan bakteri E. coli yang dihasilkan dari pembuangan tinja manusia memiliki usia hidup 3 hari di luar tubuh manusia. Sehingga dihasilkan 3 hari masa hidup dikali dengan 3 meter per harinya gerak air tanah didapatkan 9 meter dan ditambah 1 meter jarak aman. Jika bakterinya belum mati atau bagaimana, atau kondisi tertentu, terlebih jika kondisi septic tanknya itu areanya lahannya lebih tinggi daripada area air sumur. Maka dari itu jarak aman untuk sumur septic tank dengan sumur air bersih adalah 10 meter. Selanjutnya jarak septic tank dengan sumur penyerapan air yang grey water, peresapan air limbah, itu dapat disesuaikan. Mereka berada dalam satu area yang sama itu tidak apa-apa. Yang penting nggak sangat mepet ya, tidak menggunakan dinding yang sama gitu. Lalu peletakan septic tank disesuaikan dengan letak toilet yang dimana semakin dekat dengan toilet itu semakin baik. Jadi ya bisa dilihat dengan disesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing. Untuk skema IPAL dari grey water dapat dilihat yang pertama itu ini ada air yang berasal dari sink dan kamar mandi. Itu masuk dulu ke bak penampung lemak, di mana di sini lemaknya akan mengapung karena massa jenisnya lebih rendah daripada air, dan airnya dapat lanjut ke bak kontrol. Pada prakteknya, bak kontrol dibuat untuk melihat jika terjadi sumbatan, sehingga dapat diketahui di manakah sumbatan tersebut terjadi. Untuk sumur resapannya dapat dilihat terdiri dari pecahan batu, kerikil, pasir, dan ijuk sebagai penyaringannya. Memiliki ukuran tertentu dan di mana dinding bagian area penyaringannya ini tidaklah dicor, di mana air yang kita miliki ditampung lalu dikembalikan ke dalam tanah. Berikut adalah saran titik resapan biopori, di mana yang berwarna oranye ialah biopori yang diletakkan pada saluran drainase air hujan, dan yang berwarna hitam biopori sekitar tanaman. Yang di sekitar tanaman ini lebih fleksibel, dapat digunakan pada rumah masing-masing sebagai peresapan air hujan dan juga sebagai pupuk alami bagi tanaman.
dapat dilihat pada saluran drainase, tidak pada semua saluran drainase dimasukkan titik biopori. Kenapa? Karena lebarnya sangat kecil sehingga tidak efektif dalam pembuatannya dan juga dalam pengontrolannya. Selanjutnya, untuk drainase dengan biopori, di mana air hujan akan masuk ke aliran drainase. Nah, di aliran drainase, air hujan ada yang tetap mengikuti aliran dan ada yang diserapkan ke biopori. Dengan ketentuan, jarak antar titik biopori minimal 1 meter, kedalaman lubang 80-100 cm dengan diameter 10 cm. Jadi, kedalamannya itu 80-100 dengan lebarnya ini 10 cm. Diisi dengan sampah organik dan dilakukan pengecekan setiap bulan. Dan setiap bulan itu juga bisa dipanen untuk pupuk. Untuk saran peletakan biopori di sekitar tanaman, dapat dilihat pada gambar, yaitu mengitari tanaman tersebut dengan jarak antar titik 1 meter. Adapun sumber-sumber data dan literasi yang saya miliki ialah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Di video berikutnya akan ada pemaparan desain sebagai aplikasi dari program ini. Ditonton juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.